Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Junaidi Indrawadi MPD dan Ibu dosen Nur Wahyuni. Kami beranggotakan Kenalkan, saya Fendi Kusmaendra dengan NIM 23087174. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan seksi 0399. Perkenalkan, nama saya Afina Hilya Rahman, NIM 23031045. Prodi Pendidikan Biologi dari seksi 0399. Perkenalkan, saya Muhammad Ikhwan, NIM 23087152, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, seksi 0399. Perkenalkan, nama saya Aulia Kalifatul dengan NIM 23031057, Prodi Pendidikan Biologi, seksi 0399. Perkenalkan, nama saya Nur Zaidi Ibni, NIM 23087262, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, seksi 0399. Perkenalkan, nama saya Bistiana dengan NIM 23031014, Prodi Pendidikan Biologi, seksi 0399. Kami di sini akan melakukan wawancara dengan tema mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dengan kasus pencemaran lingkungan. Baiklah, pada sore hari ini saya telah bersama salah satu mahasiswa UNP sebagai narasumber kami yang akan kami tanyai tentang masalah pencemaran lingkungan. Apakah saya boleh tahu dengan saudara siapa? Baik, perkenalkan, nama saya Bagas. Oke, baik, dengan saudara Bagas. Baiklah, saudara Bagas, di sini kami akan bertanya tentang pendapat Bagas terhadap pencemaran lingkungan kita, pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar kita pada saat sekarang ini. Baik, mungkin untuk saat ini pencemaran lingkungan di sekitar kita ini cukup tinggi. Karena di mana masyarakat itu kurangnya kesadaran tentang kayak pengelolaan sampah itu terhadap lingkungan kita gitu. Apakah menurut saudara ada solusi agar di pencemaran lingkungan di masyarakat ini bisa teratasi? Mungkin menurut saya, solusi satu-satunya yaitu gotong royong. Tapi selain gotong royong itu, mungkin tentang kesadaran dari kita sendiri untuk pengelolaan sampah itu bagaimana supaya tidak mencemari lingkungan kita gitu. Bagaimana cara kita untuk mengajak seseorang itu untuk bergotong royong dan bersama-sama kita bisa membersihkan lingkungan kita ini? Menurut saya, untuk mengajak orang lain itu seperti dimulai dari kita sendiri. Jadi mungkin dengan sekarang udah teknologi cukup modern, mungkin dengan kita sepertinya bisa mengupload di sosial media tentu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajak. Jadi mungkin dengan ajakannya seperti dari kita sendiri gitu ga. Oke, berarti kalau menurut saudara nih setuju kalau misalnya ada vlogger itu Pandawara dengan mereka mengupload untuk menyadarkan masyarakat, apakah Anda setuju dengan cara-cara vlogger tersebut? Setuju, sangat setuju. Baik, terima kasih untuk saudara Bagas Atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya sudah bersama seorang kakak yang ingin diwawancarai. Untuk pertama kali, untuk kakak, boleh memperkenalkan namanya dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febriani, biasa dipanggil Ica. Baik, lanjut ke sesi wawancaranya. Kak, bagaimana pendapat kakak melihat hubungan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai gotong royong, dengan upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan? Oke. Untuk implementasi nilai Pancasila itu di dalam kehidupan, terutama pada nilai gotong royongnya itu sangat berkontribusi positif untuk masyarakatnya. Apalagi kalau di nilai-nilai gotong royong itu kan mengajak masyarakat untuk bekerja sama, untuk saling membantu satu sama lainnya. Dan juga kalau masyarakatnya sudah sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan, itu akan semakin baik untuk lingkungannya.
Terus untuk dalam konteks pencemaran lingkungan itu akan sangat bagus sekali jika masyarakat sudah sangat memahami apa itu arti gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungannya gitu. Terus bagaimana cara kita mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong gitu? Untuk mengajak masyarakatnya itu mungkin bisa melalui sosialisasi kepada masyarakatnya ya. Yang penting itu adalah kesadaran dari masyarakatnya dulu. Kalau masyarakatnya sudah sadar dengan apa yang dimaksud dengan menjaga lingkungannya sendiri, itu pasti akan tergerak dengan sendirinya. Jadi nanti pemerintah atau yang bersangkutan itu hanya dengan memberikan sosialisasi saja sudah cukup, karena masyarakatnya sendiri sudah sadar untuk menjaga lingkungannya. Baik Kak, terima kasih. Ya, menurut kakak coba berikan pendapat terhadap orang-orang yang tetap mencemari lingkungan terhadap lingkungan. Oke, kalau untuk orang-orang yang tetap mencemari lingkungannya mungkin masih kurang kesadarannya untuk menjaga lingkungannya sendiri ya. Dan mungkin mereka belum terlalu merasakan dampaknya, atau mungkin ada yang sudah merasakan dampaknya tapi tetap belum mau membersihkan lingkungannya sendiri. Itu gimana ya, mungkin mereka perlu dibina lagi, perlu diberikan sosialisasi yang lebih lagi dan dibawa langsung untuk berpartisipasi aktif membersihkan lingkungannya. Baik Kak, terima kasih Kak. Baiklah, di sini kami ingin mewawancarai seorang staf dari UNP. Bolehkah Abang perkenalkan diri terlebih dahulu, Bang? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oki. Saya selaku penanggung jawab lapangan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bang. Selanjutnya akan dipertanyakan oleh teman saya. Baiklah, menurut bagaimana pendapat Bapak tentang pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita ini, Pak? Ya, kalau bisa dibilang pencemaran itu sudah memang tidak baik ya. Cuman sekarang kita kan perlu penanggulangi solusi. Jadi kalau seandainya pencemaran nama baik itu, yang perlu kita cari itu masalahnya. Di mana masalahnya, koordinasi sama lingkungan, kita ketemukan solusinya. Jadi menurut Abang apa solusinya yang paling tepat, Bang? Ya, dalam segi apa dulu pencemaran pencemarannya? Kayak pencemaran lingkungan itu, Bang. Ya, kalau lingkungan kan banyak macamnya nih. Dari mulai kabut, asap, atau dalam segi kebersihan lah. Itu kan namanya pencemaran nama baik juga itu. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Nah, kalau dalam segi, kalau Abang pribadi ya, Abang kan di bidang lapangan ini. Ya. Tugas Abang menjaga keamanan sama ketertiban lapangan untuk mahasiswa. Dalam segi contoh kayak ini, sedang kuliah. Kalau memang mata kuliah ada, Abang mengizinkan untuk masuk lapangan. Kalau seandainya nggak ada mata kuliah, Abang nggak bakalan ngizinin. Yang pertama, yang kedua kalau untuk masalah rumput, perawatannya itu kita perlu banyak sebenarnya. Salah satunya saja Abang sebutin ya. Kalau untuk dalam proses pemotongan, nih, ini kan ada contoh nih. Pemotongan rumput itu harus seminggu sekali. Yang kedua, pemupukan itu kan menjaga dari polusi udara gitu loh. Itu kan usaha tanggapan Abang tentang lapangan ya, Bang. Jadi sekarang kami mau nanya tentang tanggapan Abang tentang lingkungan yang ada sampahnya, Bang. Jadi bagaimana Bang cara penanggulangannya? Kalau cara penanggulangannya ya, di sini kan kami ada staf kebersihan. Yang pertama, yang kedua kita harus ada koordinasi dari staf kebersihan itu ke pihak lapangan gitu loh. Nah, jadi kalau seandainya staf kebersihan itu nggak bisa menjaga kebersihan, ya kita rame-rame bantu gitu loh. Berarti dari sana kita ambil kesimpulan berarti harus menjaga kebersihan rame-rame. Lah, itu yang paling penting, harus menjaga kebersihan. Mungkin sekian dari diskusi kami, Bang. Dan itu yang bisa sampaikan, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, nggak apa-apa. Baik, itulah hasil wawancara kami dengan beberapa narasumber, di mana kami dapat menyimpulkan bahwasanya pencemaran lingkungan di Indonesia cukup tinggi. Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang cukup serius, di mana dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, dan kualitas lingkungan. Dari pencemaran lingkungan tersebut, kita
bisa bekerja sama dari pihak masyarakat dan petugas-petugas yang ada di lingkungan kita dengan cara bergotong royong kepada masyarakat sama petugas-petugas tersebut. Dengan bergotong royong, masyarakat tersebut telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian, terima kasih.